misalkan ini satu materi tambahan yang berkaitan dengan fluida tetap, tapi berkaitan dengan satu hukum namanya hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini berbicara tentang zat cair yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Jadi ini ada konsep wadah tertutup. Nah, wadah tertutup ini jika satu bagian zat cair tersebut mengalami penambahan, ya misalkan ini ya mengalami penambahan di suatu bagiannya, maka seluruh bagian zatnya ini, dari seluruh bagian zatnya ini akan mendapatkan tekanan yang besarnya persis sama. Jadi konsepnya wadahnya tertutup, terus kemudian diberikan tambahan tekanan, itu hasilnya adalah penambahan tekanan yang besarnya itu akan persis sama. Jadi pernyataan hukum Pascal ini berlaku untuk fluida yang diam ya, atau fluida yang statis. Salah satu aplikasinya apa di sini? Ya, hidrolik ya, pompa hidrolik, terus kemudian dongkrak. Ya, karena meskipun gayanya kecil, dia bisa menghasilkan gaya yang sangat besar. Tapi ya kita bisa lihat dari gambar ini ya. Ini adalah P1, P2, dan P3, tapi saat diberikan suatu tambahan tekanan, misalkan di bagian suatu zat cairnya di bagian sini gitu ya, maka di seluruh bagiannya dia akan mendapatkan tekanan yang sama. Oke, coba kita lihat. Nah, dari konsep awal ini kita bisa kembangkan lagi dari konsep yang baru. Misalkan di gambar berikut ini, jika tekanan dari suatu bagian zat cair ini berada dalam wadah yang tertutup, ditambah maka seluruh bagian zat cairnya akan mendapat tekanan kan tadi. Tekanan dari penampang kecil tadi sebesar delta P, maka semua zat yang ada di sini itu akan punya tekanan yang sama. Berikut juga jika misalkan ini terjadi di sebuah zat cair di bawah piston yang besar misalkan. Sekarang kita beri dia sebuah gaya F1. Terus maka dari itu maka kita akan punya konsep tekanan delta P itu sama dengan F1 dibagi dengan A. A di sini adalah permukaan yang bagiannya kecil. Nah, berdasarkan hukum Pascal yang tadi kita ketahui, maka seluruh bagian di zat cair yang ini itu akan mengalami tambahan tekanan yang sama. Sama sebesar apa? Sebesar delta P ini. Jadi di seluruh bagian ini dia akan punya tekanan yang sama. Nah, dari tekanan yang sama ini menghasilkan gaya F2. Nah, kita bisa lihat di sini ada gaya tambahan F2 di sini yang besarnya adalah ini. Delta P dikalikan dengan A, di mana A juga itu adalah besaran luasan permukaan. Makanya kita akan bisa menyimpulkan bahwa delta P adalah F1 dibagi dengan A kecil, maka F2 bisa kita dapatkan F1 dibagi dengan A dikalikan dengan A besar. Atau kita bisa dapatkan besarnya gaya yang dikenai oleh F2 itu adalah A besar dibagi dengan A kecil dikali dengan F1. Ya, dimana F1 itu adalah gaya yang dihasilkan oleh piston yang kecil, terus kemudian ini piston yang kecil, kemudian F2 ya, F2 itu apa? Ya, berarti dia berkaitan dengan piston yang ukurannya lebih besar, dan A besar itu adalah luas penampang piston untuk bagian yang besar. Ini piston permukaan besarnya. Tapi kalau yang A kecil itu adalah permukaan yang pistonnya kecil ya. Gitu. Informasi apa yang bisa kita dapat dari gambar ini? Jadi sebenarnya ukuran piston itu jauh lebih besar daripada dengan membuat ukuran piston yang lebih besar seperti ini itu jauh lebih besar daripada ukuran piston yang kecil, maka kita akan mendapatkan gaya yang sangat besar. Ya, sebagai contoh misalkan nilai dari A per A, ini ada A per A-nya itu adalah 800, maka dengan memperhitungkan F1-nya misalkan 15 Newton, ya, kita akan menghasilkan F2 sebesar berapa? Jadi gayanya
12.000 ya, 12.000 Newton. Dengan gaya 15 Newton itu sama dengan berat massa 1,5 kg kan ya. Jadi kalau misalkan yang 15 Newton itu sama dengan 1,5 kg, kira-kira berat mobil sekitar gaya 12.000 Newton itu kira-kira sebesar apa? Mungkin sekitaran kayak mobil ya, kurang lebih beratnya mobil. Jadi dengan gaya setara dengan 1000 atau 1,5 kg ini diberikan piston kecil mengangkat mobil yang ukurannya lebih besar dengan mudah. Ya, jadi itu hukum Pascal. Jadi lebih punya manfaat yang besar untuk sistem-sistem piston baik itu hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini juga sebenarnya lebih luas lagi, bisa digunakan di pesawat ya. Hidrolik itu biasanya sistem hidroliknya mulai digunakan di pesawat-pesawat ya. Sistem hidrolik yang digunakan misalkan di pesawat Airbus ya, itu pesawat komersial terbesar yang ada pada saat ini, bahkan dia bisa mengangkut penumpang itu sekitar 850. Jadi ini daya angkat itu lumayan cukup besar. Oke. Kita coba dengan contoh soal. Misalkan diketahui ada sebuah dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik ini tempat apa sih sebenarnya? Tempat untuk cuci mobil misalkan ya. Dia punya pipa piston yang mengangkat jari-jari. Ini pipa pistonnya punya jari-jari sekitar 10 cm. Kemudian pipa tersebut didorong oleh sejenis oli. Ada oli di dalam pipa tersebut dengan kompresor gas. Jadi pasti memang tidak bisa berdiri sendiri ya, tetap ada kompresor gasnya. Dia akan memberikan tekanan pada oli sehingga menaikkan dan menurunkan kendaraan yang dicuci. Kebayang kan? Ada lagi tempat cuci, ada pistonnya. Yang ditanya adalah berapakah tekanan gas yang dalam kompresor agar mengangkat mobil. Ini mobil yang ingin diangkatnya itu sekitar punya massa 1000 kg. Oke, ini ya yang perlu kita cek. Jadi yang pengen dicari itu adalah gimana caranya ya. Ini ada mobil yang massanya 1000 kg itu bisa keangkat. Oke, kita coba generalisir ya. Kita cari dulu luas penampangnya. Luas penampang atau kita sebut itu A1 didapat dari V dikalikan dengan 0,1 dikuadratkan, itu namanya adalah 0,01 V ya. Maka gaya yang harus ditahan oleh pipa dongkrak dengan berat mobil itu adalah F1. Jadi ini kita punya gaya tahanannya. F1-nya di mana kita punya W dari mobil, atau ini sama dengan massa dari mobil dikalikan dengan gravitasinya. Massanya 1000 dikali dengan 10 ya. Sorry, mungkin massa sebentar. Ya, ini benar ya. Massanya 1000 dikali dengan 10, ini jadinya 10.000 Newton. Maka untuk menghasilkan gaya yang dibutuhkan oleh tekanan delta P, kita punya delta P sama dengan F2 dibagi dengan A2. F2-nya ini berarti ya, kita gunakan yang 1000, yang 10.000 dibagi dengan 0,01 V. Kalian dapatkan kira-kira berapa? Ini tinggal dicari, berarti 1000 dibagi dengan 0,01 dikalikan dulu 3,14 ya, karena ada V-nya. Berapa dapatnya nih? Coba cari dulu ya. Oke, didapetin nilainya saya tulis di sini ya. Ini sama dengan 318,471 misalkan ya.
Ini adalah satuannya. Berarti itu didapatkan ini adalah kompresor ya. Berarti artinya karena mobil sendiri tuh punya tekanan 100, ini mobil itu punya tekanan juga sebenarnya sebesar 100.000 PA, maka total kita tinggal menambahkannya, total tekanan kompresor karena mobil sendiri mendapatkan tekanan dari atmosfer sebesar 100.000 PA ini, maka tekanan dalam kompresor haruslah jumlahnya ya, berarti 318.471, ini kita tambahkan 100.000, ini sekitar berapa? 418, ya tinggal tambahkan aja ya, 418.471 PA.